Eh, Pada dasarnya untuk zaman sekarang sangat sangat berubah. Jadi sekarang itu orang lebih mementingkan visual dibanding dengan kenyamanan seringnya kayak gitu. Jadi bagaimana menciptakan sebuah rumah yang unik itu menjadi suatu hal yang wajib untuk di saat ini. Jadi hampir semua klien saya selalu ada kata-kata request rumahnya kalau bisa Instagramable. Ah itu menurut saya hal yang kayaknya nggak pernah terfikirkan zaman dulu pernah ada brief seperti itu. Nah yang kedua adalah tentang bagaimana si klien-klien ini mulai menyederhanakan cara mereka hidup sehari-hari, dari menghilangkan fungsi-fungsi yang dirasa tidak perlu untuk zaman ini seperti ruang tamu sekarang sudah nggak pernah ada. Terus bagaimana udah mulai juga kayak semua ruang atau beberapa fungsi itu digabung. Kalau zaman dulu itu ya mungkin beberapa tahun ke belakang itu masih pengen ada sekat-sekat. Jadi kayak gimana cara mereka itu kayak menyederhanakan sesuatu. Jadi itu menurut saya yang akan mulai tumbuh ke depan dan akan mulai bagaimana caranya mereka menyederhanakan sesuatu dengan sebenarnya dengan pertimbangan bahwa budgetnya nggak terlalu besar. Nah ini yang sebenarnya lebih menarik karena sebenarnya hampir semua klien juga memiliki budget dan sebenarnya mampu untuk memiliki rumah yang bisa dibilang besar. Cuman mereka memilih untuk membuat pos-pos kecil yang sebagian posnya itu untuk rumah, sebagian lainnya itu untuk hal-hal lain yang menurut saya itu hitungannya masih secondary. Contoh adalah mereka tetap pengen punya rumah kecil tapi furniture bagus. Pakai punya kecil tapi gimana caranya mereka masih punya uang untuk traveling. Jadi dari keseluruhan dana yang mereka miliki, nggak seluruhnya untuk rumah. Dan menurut saya itu akan menjadi sebuah masukan yang lumayan besar juga untuk kedepannya, bahwa rumah bukan menjadi sesuatu hal yang bisa dibilang fokus utama dari sebuah keluarga. Dan kalau saya ngelihat sempat kemarin beberapa berita juga udah mulai bilang kalau di masa yang akan depan itu orang akan semakin susah untuk memiliki rumah karena hal-hal tadi itu. Di luar bahwa memang sekarang harga tanah yang cenderung mahal dan nampaknya dalam mungkin nggak nyampe 10 tahun, mungkin dalam 5 tahun ke depan bahkan untuk Jakarta pun mungkin usia-usia mungkin sampai 30 tahun mungkin akan kesulitan rumah dan akhirnya hanya ada opsi untuk mungkin akan menyewa atau mengontrak apartemen dan rumah-rumah kecil. Pada kedepannya trennya akan gitu, kecuali tren itu akan bisa berubah selama masyarakat sudah mulai peduli bahwa fungsilah yang lebih utama dibanding dengan hal-hal tadi yang saya sebutkan di awal. Oke, kalau menurut saya respon yang harus dilakukan sebagai arsitek adalah mulai bisa memahami sebenarnya apa keinginan dari klien tersebut. Itulah kenapa menurut saya setiap arsitek itu harus terus mengikuti zaman. Arsitek-arsitek yang kalah adalah arsitek yang tetap berpedoman bahwa selalu mengikuti pakem-pakem yang ada sejak zaman dulu. Jadi mungkin akan ada saatnya di mana yang bahkan yang mungkin fresh grade atau yang mungkin mempunyai pengalaman lebih pendek lebih bisa memahami klien dibandingkan dengan arsitek-arsitek yang mungkin sudah berusia senior. Semata-mata karena mereka lebih mengerti apa yang diinginkan oleh user atau oleh kliennya. Oke, nah itu tadi komentar atau penjelasan dari Mas Mande tentang future house now and next yang memang jelas-jelas sangat berubah dan kita sebagai arsitek harus cermat mengikuti perubahannya dan merespons. Mas Made akan ada di Arkinesia Week Future House Now and Next. Kita ketemu di sana ya. Sampai jumpa.